Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Saya harap semuanya baik-baik saja walaupun kita sedang berada di bulan Ramadan dan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Oh iya, saya rasa dengan kebijakan yang berlaku, kita dilarang untuk hadir ke dalam kelas, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Tapi itu tidak akan mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu, semangat kita dalam belajar untuk masa kedepannya. Baik, sebelum kita memulai dan membuka pembelajaran hari ini, alangkah kita buka pembelajaran ini dengan membaca doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk memacu dan meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita, maka kita perlu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka dari itu dalam hitungan keempat, marilah kita menyanyikan dengan penuh hikmat. 1, 2, 3, 4. Baik, kita telah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga lagu ini mampu meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Kita harus bangga kepada Indonesia, karena Indonesia adalah negara kita. Baik, sudah lama kita tidak melakukan pembelajaran secara langsung dan diganti dengan pembelajaran daring, sehingga kita tampaknya perlu melakukan pemanasan otak terlebih dahulu. Maka dari itu saya mempunyai 3 pertanyaan yang bisa Anda jawab sebagai langkah awal untuk pemanasan otak supaya kita lebih siap, lebih fresh untuk menghadapi dan menyimak pembelajaran hari ini. Soal yang pertama yaitu adalah, binatang apa yang pendiam? Saya beri waktu Anda 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup? Ya. Jawabannya adalah semute. Ya, karena mute artinya diam.
Sudah mulai terpancing pemikirannya? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Buah apa yang bikin pusing mahasiswa? Kami beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup? Ya, jawabannya adalah belimbing. Karena belimbangan skripsi. Ya, sudah mulai terpancing? Lanjut ke pertanyaan ketiga, biar semakin siap dan mantap untuk pembelajaran hari ini. Siapakah yang sering dapat nilai ketika ujian? Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Ya, jawabannya adalah kertas ujian. Yang mana mungkin nilai Anda ditaruh di sepatu Anda, kan pasti ditaruh di kertas ujian. Bagaimana sih? Oke, ya saya rasa itu cukup. Iya, saatnya kita masuk ke pembelajaran. Akhir-akhir ini mungkin dari kalian pernah ada yang membeli masker atau hand sanitizer. Iya, kebanyakan dari kita pernah melakukannya. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi dengan dua benda tersebut? Ya, coba. Kemukakan. Ya, benar sekali. Harga masker dan hand sanitizer sekarang mengalami kenaikan tajam, alias menjadi sangat mahal daripada harga sebelumnya. Misalnya, hand sanitizer dulu mungkin cuma 15.000, sekarang bisa 30.000. Masker juga begitu, dulu cuma 5.000, sekarang bisa 20, bahkan kemarin masker medis yang saya ketahui dari berita mencapai jutaan rupiah harganya. Ini merupakan apa ya? Ya, lagi-lagi karena ulah dari COVID-19. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang permintaan dan penawaran. Dan itu tadi adalah ada kaitannya dengan permintaan dan penawaran, di mana kenapa masker dan hand sanitizer sebagai salah satu contoh menjadi mahal, ataupun benda-benda lain menjadi mahal, benda-benda lain juga menjadi murah, diproduksi banyak, produksi sedikit. Itu nanti akan kita bahas. Materi ini sih terdiri dari pertama hukum, kedua faktor yang mempengaruhi ketiga jenis-jenis, keempat kurva yang terdiri atas permintaan sendiri dan penawaran sendiri. Tujuan yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran ini adalah, pertama adalah untuk mengetahui bagaimana hukum permintaan itu. Yang kedua adalah faktor apa yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga adalah jenis-jenis permintaan. Yang keempat adalah kurva permintaan. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari hukum penawaran, yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana hukum penawaran. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi hukum penawaran. Yang ketiga adalah jenis-jenis penawaran. Yang keempat adalah kurva penawaran. Manfaatnya apa sih? Ya, salah satunya adalah kita bisa mengetahui bagaimana kondisi suatu wilayah, suatu daerah dengan melihat harga-harga benda. Jika mahal, mengapa bisa mahal di sini? Jika murah, mengapa bisa murah? Mengapa ini diproduksi banyak? Mengapa ini diproduksi sedikit? Itu salah satunya. Selain itu juga menjadi bekal untuk kita, mungkin nanti kita adalah calon wirausahawan, agar lebih mengetahui lagi bagaimana pasar, sehingga kita bisa menentukan jumlah yang harus kita produksi dan harga yang kita patok, agar nanti kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Seperti itu. Saya yakin Anda mampu untuk memahami pembelajaran ini dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi bekal Anda di masyarakat, khususnya nantinya mungkin calon-calon pengusaha, calon-calon ekonom, calon-calon agen-agen perubahan, bagaimana memahami kondisi ekonomi suatu negara,
dilihat dari harga barang salah satunya yang akan kita pelajari melalui hukum permintaan dan penawaran ini. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Ya, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu permintaan. Apa sih yang Anda ketahui dari permintaan itu? Mari kita berpikir bersama. Ya, permintaan itu secara sederhana adalah sebuah hukum yang mempengaruhi tentang harga dan jumlah barang yang diproduksi. Bagaimana untuk mengetahuinya? Anda bisa menyimak video berikut ini. Cari apa, Mas? Hand sanitizer-nya ada? Sanitizer, Mas. Oh, ada tinggal satu. Berapa, Mas? 50, Mas. Loh, kok mahal? Dulu nggak segini harganya. Jadi gini, Mas. Paham kan? Oh, iya. Ya sudah, nggak apa-apa, saya beli. Apa yang Anda dapat setelah melihat video tadi? Ya, video tadi adalah salah satu contoh dari mekanisme hukum permintaan, di mana dijelaskan bahwa apabila suatu barang yang diminta itu banyak, maka harganya akan turun. Sebaliknya, jika suatu barang yang diminta atau dia itu sedikit, maka harganya akan naik. Di sini kita bisa melihat bahwa hand sanitizer yang berada di toko tadi itu stoknya tinggal satu saja, sehingga wajar akan mengalami kenaikan dari harga normal. Bisa diketahui bahwa harganya mencapai 50.000 tadi berdasarkan video ilustrasi tadi. Ya, itu merupakan salah satu contoh daripada hukum permintaan. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu faktor apa sih yang mempengaruhi hukum permintaan? Mari kita coba berpikir. Ya, permintaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang akan mempengaruhi suatu permintaan. Jika harga barang itu mahal, maka barang yang diminta akan sedikit. Jika harga barang itu murah, ada kemungkinan barang yang diminta atau diproduksi akan menjadi banyak. Kemudian adalah pendapatan masyarakat. Misalnya seperti ini. Ketika Anda mempunyai uang Rp10.000
dengan mempunyai uang Rp100.000, maka kira-kira barang yang Anda minta itu lebih banyak ketika 10.000 atau 100.000? Pastinya 100.000. Mengapa? Karena uang atau pendapatan yang Anda pegang itu naik, sehingga ada kecenderungan memiliki banyak atau lebih banyak barang daripada mempunyai uang yang 10.000 tadi. Yang ketiga yaitu selera masyarakat. Masyarakat pada saat ini memiliki selera terhadap alat-alat kesehatan yang naik. Contohnya masker, hand sanitizer, vitamin, dan alat-alat kesehatan lain yang teruntuk menghadapi COVID-19. Sehingga harga yang ditawarkan, harga yang tersedia, itu akan menjadi naik. Mengapa? Karena banyak orang memburunya sehingga barang menjadi sedikit. Akhirnya apa? Harga mengalami kenaikan. Yang keempat yaitu kualitas barang. Kualitas barang yang dimaksud adalah barang ini memiliki kualitas seperti apa. Kita berkaca, misalnya kita beranjak ke contoh lain, misalnya sepatu merek Riker. Itu harganya cuma Rp40.000 zaman dahulu. Mungkin sekarang sekitar 100.000. Tapi sepatu Nike yang original itu harganya bisa sampai berjuta-juta. Nah, dengan perbandingan harga seperti itu, kualitas barang yang seperti itu, maka akan mempengaruhi permintaan. Permintaan terhadap sepatu Riker itu akan cenderung lebih banyak daripada sepatu Nike tadi. Mengapa? Karena kualitas barangnya berbeda yang akan mempengaruhi harga juga. Hampir sama dengan faktor sebelumnya yang mempengaruhi permintaan, yaitu dengan harga barang lain. Harga barang lain akan mempengaruhi permintaan yang terjadi di pasar. Misalnya adalah permintaan akan handphone Android keluaran dari Cina itu akan melonjak naik. Kenapa? Karena dibandingkan dengan handphone produksi dari Jepang ataupun dari Amerika dan negara-negara lain, handphone keluaran dari Cina itu harganya lebih bersahabat di masyarakat dan fiturnya hampir sama dengan handphone-handphone yang berasal dari Amerika ataupun Jepang, sehingga masyarakat permintaan akan handphone-handphone dari Cina akan naik. Faktor yang selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Kita bandingkan, misalkan dalam sebuah keluarga hanya berisi 3 orang saja. Lalu ada keluarga lain yang berisikan 7 orang. Kira-kira barang yang diminta lebih banyak yang mana? Yang 3 orang, apa yang 7 orang? Saya rasa yang 7 orang. Karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan dan selera masing-masing, sehingga semakin banyak jumlah manusia atau jumlah penduduk, maka akan mempengaruhi permintaan akan suatu barang juga. Yang ketujuh yaitu ramalan masa depan. Ramalan masa depan ini maksudnya adalah bagaimana penafsiran atau prediksi-prediksi di tahun depan, masa yang akan mendatang tentang suatu barang. Jika diramalkan atau diprediksikan barang ini akan menjadi penting, kemungkinan besar barang ini akan menjadi naik harganya. Dan apabila barang ini perlahan diprediksikan sudah tidak dibutuhkan lagi, harganya akan turun bahkan hilang dari pasaran. Sebagai contoh adalah ramalan tentang tidak dibutuhkannya lagi telepon rumah ataupun VCD player. Itu merupakan sebuah penafsiran atau prediksi di masa depan di mana manusia seluruh perangkat elektroniknya sudah diakomodasikan menjadi satu dalam sebuah smartphone. Kita bisa menonton video apapun dan dimanapun tanpa harus membawa VCD player, dan kita bisa menelpon tanpa menggunakan kabel seperti telepon rumah, sehingga diprediksikan permintaan akan telepon rumah dan VCD player akan menurun. Harganya pun akan
lama-lama menurun dan perlahan dapat menghilang dari masyarakat. Berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis permintaan. Ternyata permintaan memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu adalah permintaan absolut. Artinya permintaan tersebut tidak diimbangi dengan daya beli. Misalnya, ada seorang dengan penghasilan 1 juta sebulan. Lalu dia menginginkan sebuah rumah mewah seharga 10 triliun. Nah, dengan pendapatan 1 juta ke 10 triliun ini merupakan sebuah bentuk permintaan absolut yang artinya tidak mungkin atau tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua adalah permintaan efektif. Permintaan efektif artinya adalah permintaan yang diimbangi dengan harga atau daya beli. Misalnya, seseorang mempunyai uang 10.000. Dia pergi ke pasar membeli gado-gado seharga 10.000. Nah, ketika dia membeli ini, maka ini merupakan sebuah bentuk permintaan yang efektif, di mana disertai dengan daya beli. Kemudian yang ketiga adalah permintaan potensi, artinya yang mungkin saja dapat dikembangkan, mungkin saja terjadi. Maksudnya apa? Jadi permintaan potensial artinya adalah permintaan yang didukung dengan daya beli, tetapi masih mungkin dilakukan, artinya tidak benar-benar dilakukan. Misalnya seseorang memiliki uang 10 juta, di sisi lain ada sebuah HP harganya 10 juta juga, tapi dia tidak membelinya. Nah, ini merupakan sebuah contoh permintaan potensial. Dia mampu untuk membeli handphone tersebut, tapi tidak dia beli. Itulah merupakan contoh permintaan berdasarkan daya belinya. Kemudian ada permintaan berdasarkan jumlah orang. Yang pertama adalah permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dibutuhkan oleh perorangan saja. Misalkan, saya membutuhkan pecel, Pak Hadi membutuhkan sepatu. Itu adalah permintaan individual. Kemudian ada permintaan pasar. Artinya permintaan itu dibutuhkan oleh banyak orang, dilakukan oleh banyak orang. Misalnya adalah masyarakat saat ini membutuhkan masker dan hand sanitizer. Kebutuhan akan masker dan hand sanitizer itu merupakan sebuah bentuk permintaan pasar di mana banyak orang yang membutuhkannya. Sudah dapat dipahami? Selanjutnya kita akan melihat tabel dan kurva permintaan. Untuk memahaminya kita bisa melihat tabel dan kurva permintaan ini. Ya, bagaimana yang dapat Anda lihat? Ya, seperti apa? Ya, jadi kurva permintaan itu menunjukkan harga barang dan berapa yang diproduksi. Semakin mahal suatu barang, semakin sedikit yang diminta oleh masyarakat. Semakin murah atau semakin turun harga suatu barang, semakin banyak yang diminta oleh masyarakat. Itulah merupakan kurva dan tabel daripada hukum permintaan. Sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dahulu untuk melemaskan otot-otot serta memfreshkan kembali dan memfokuskan kembali pemikiran kita. Untuk itu, Anda bisa mengikuti video setelah ini sebagai bentuk ice breaking. Silakan ditonton. Saya di
Anda telah menonton video Ice Breaking tadi. Bagaimana hasilnya? Bagaimana rasanya? Sudah mulai fresh kembali? Atau sudah mulai nggak ngantuk lagi? Baik, kita kembali ke laptop. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang hukum penawaran. Nah, untuk memahami hukum penawaran itu, Anda bisa menonton video yang satu ini. Let's go! Ngapain? Buat hand sanitizer. Mumpung lagi mahal-mahalnya, kan banyak yang butuh. Jadi buat yang banyak biar dijual, lumayan dapat uang. Kok bisa? Jadi gini, paham kan kamu? Oh. Iya. Hal apa yang Anda dapatkan setelah menonton video tadi? Ya, dari video tersebut kita bisa memahami bahwa ada dua orang, di mana satunya memproduksi hand sanitizer karena harganya katanya lagi mahal, yang kedua sedang bertanya mengapa bisa terjadi. Ini merupakan sebuah bentuk dari mekanisme hukum penawaran. Jadi hukum penawaran itu berbunyi, ketika harga suatu barang itu mahal, maka barang yang ditawarkan akan menjadi banyak. Begitupun sebaliknya, ketika harga menjadi murah atau turun, maka barang yang ditawarkan akan menjadi sedikit. Nah, lalu mengapa penawaran itu bisa naik, bisa turun, bisa banyak, bisa sedikit? Itu adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yaitu yang pertama adalah biaya produksi. Ketika suatu biaya produksi itu mahal atau naik, maka ada kemungkinan harga akan dinaikkan juga sebagai bentuk
menyeimbangkan antara keuntungan dan modal. Yang kedua yaitu teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin banyak, semakin bagus yang diproduksi, maka akan ada kemungkinan barang itu akan menjadi semakin naik karena kualitasnya juga semakin baik. Yang ketiga, ini adalah yang sering diharapkan oleh para pelaku atau produsen, yaitu harapan akan laba. Di mana dengan naiknya suatu harga barang, diharapkan nantinya akan memicu semangat usaha. Harapan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari barang yang mereka jual menjadi semakin tinggi. Yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomis. Kita ketahui bahwa seluruh dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Ini merupakan sebuah contoh faktor non-ekonomis, sehingga membuat harga hand sanitizer ataupun masker, ya contoh itu lagi, itu menjadi mahal. Karena apa? Karena seluruh dunia membutuhkannya. Lanjut ke jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu penawaran marginal. Penawaran marginal itu artinya penawaran yang sama dengan harga pasar. Ketika harga pasar misal berkata 20.000, dia menawarkan barang dengan harga 20.000 dengan jumlah yang sama, itu artinya penawaran tersebut adalah penawaran yang marginal. Kemudian ada penawaran submarginal yang artinya di bawah harga pasar. Ketika misal orang lain menjajahkan masker contohnya dengan harga 20.000, lalu ada pedagang lain menjajahkan maskernya dengan harga 15.000, maka ini merupakan sebuah bentuk penawaran submarginal, artinya di bawah harga pasar. Kemudian ada penawaran supermarginal, yaitu penawaran yang di atas harga pasar. Yaitu penawaran ketika ada orang-orang menawarkan barang dengan harga misal 10.000, lalu ada pedagang lain menawarkan dengan harga 25.000, maka ini merupakan sebuah bentuk penawaran super marginal. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mendapatkan keuntungan yang berlebih. Kita berlanjut untuk memahami tentang kurva penawaran, yaitu bagaimana pergeseran suatu harga akan mempengaruhi kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi. Kita bisa melihat kurva berikut ini. Dari kurva tadi, kita bisa memahami bahwa suatu barang apabila mengalami kenaikan, maka barang yang diproduksi atau yang ditawarkan itu akan menjadi lebih banyak daripada ketika harganya menurun atau menjadi murah. Itu adalah merupakan sebuah bentuk pergeseran dari kurva penawaran. Yang kemudian kita ketahui bersama bahwa pertemuan antara kurva permintaan di satu sisi dan kurva penawaran di satu sisi akan menciptakan sebuah keseimbangan harga pasar. Maka dari itu, keseimbangan harga pasar bisa terjadi ketika permintaan dan penawaran saling menemukan titik temunya. Dalam sebuah skema kurva bisa digambarkan ketika persilangan di tengah kurva nantinya akan menentukan harga pasar dan berapa jumlah yang akan diproduksi. Setelah mendengar penjelasan tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah melihat dengan seksama, mendengarkan dengan seksama apa yang telah saya jelaskan tadi? Mari kita simpulkan bersama. Seperti apa itu? Saya beri waktu Anda. Ya, jadi ada beberapa poin-poin besar yang bisa kita dapatkan setelah melihat dan mendengar pemaparan materi tadi. Yang pertama yaitu permintaan
merupakan sebuah hukum yang menjelaskan jika suatu barang yang diminta itu banyak, maka harga akan turun atau murah. Begitupun sebaliknya. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Kemudian jenis-jenis permintaan berdasarkan kemampuan atau daya belinya. Yang pertama adalah permintaan absolut yang artinya tidak mampu, permintaan efektif yang artinya mampu disertai dengan daya beli. Kemudian ada permintaan potensial yang artinya mampu tapi tidak dibeli. Kemudian jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlah orangnya ada terbagi permintaan individu yang artinya satu atau perorangan. Kemudian ada permintaan pasar yang artinya secara besar-besaran. Kemudian kita membahas tentang kurva permintaan tadi yang menunjukkan bahwa pergeseran kurva permintaan akan mempengaruhi harga dan jumlah yang diproduksi. Semakin murah, semakin turun harga, semakin banyak yang diminta. Begitupun sebaliknya. Kemudian terkait dengan penawaran, yang pertama adalah hukum penawaran itu sendiri yang mengatakan jika bila barang yang ditawarkan itu banyak, maka harga akan naik atau menjadi mahal. Begitupun sebaliknya. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain adalah biaya produksi, teknologi yang digunakan, harapan akan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti contoh tadi bencana COVID-19 ataupun kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi suatu negara. Kemudian jenis-jenis penawaran terdiri atas penawaran marginal yang artinya sama dengan harga di pasar, penawaran submarginal yang artinya di bawah harga pasar, dan penawaran supermarginal yang artinya di atas harga pasar. Kurva penawaran juga menunjukkan jika semakin mahal atau semakin meningkat suatu harga barang, itu akan mempengaruhi jumlah suatu barang yang ditawarkan. Artinya, semakin mahal, semakin banyak yang ditawarkan. Begitupun sebaliknya. Dari pembelajaran tadi, apa yang kira-kira kita dapat petik? Ya, yang pertama adalah dengan mengetahui hukum permintaan dan penawaran, niscaya kita akan menjadi calon-calon penerus bangsa, calon-calon pengusaha, ekonom, pengampu kebijakan publik yang lebih bijaksana, karena mampu mengetahui secara seimbang bagaimana kita harus mengatur harga dan jumlah yang kita produksi. Serta kita bisa mengetahui ketika kita mungkin nanti akan mengelola sebuah usaha, mengapa ini menjadi mahal, mengapa ini menjadi murah, lalu mengatasinya seperti apa. Itu adalah salah satu contoh makna yang kita bisa ambil daripada pembelajaran hari ini. Kemudian untuk memantapkan pemahaman kita tentang permintaan dan penawaran, saya ada dua soal yang bisa kita diskusikan bareng-bareng nih. Yang pertama adalah mengapa kebutuhan pokok saat Ramadan menjadi mahal atau naik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengapa pakaian mengalami banyak pemotongan harga atau penurunan harga ketika Ramadan atau menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Mari kita pikirkan bersama, kita diskusikan untuk memantapkan pengetahuan kita sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Kita beri waktu sekitar 15 detik untuk kita memikirkan bersama. Saya rasa cukup, mari kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah, mengapa harga kebutuhan pokok naik saat Ramadan? Jika kita menggunakan kacamata hukum permintaan dan penawaran, kita bisa memahami bahwa pertama adalah
masyarakat itu ketika Ramadan, permintaan akan kebutuhan pokoknya itu menjadi naik. Walaupun Ramadan adalah bulan puasa yang artinya tidak makan. Ketika Ramadan, kita itu menjadi ingin lebih bermacam-macam suatu barang makanan. Sebagai contoh, ketika hari biasa mungkin kita tidak begitu terlalu tertarik dengan bermacam-macam es buah, es campur, es podeng, dan berbagai macam. Tapi ketika Ramadan tiba, kita menjadi ingin es ini, es itu, ataupun takjil, kita menjadi ingin korma, ataupun makanan ini, makanan itu, yang pada hari-hari biasa mungkin tidak begitu diminati. Tapi ketika bulan Ramadan menjadi sangat diburu oleh masyarakat. Sehingga untuk menyeimbangkan ini, harga-harga menjadi naik atau mahal. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan pasar, tidak terlalu ada atau tidak terjadi suatu penimbunan barang makanan besar-besaran, tidak terlalu terjadi pembelian secara besar-besaran, sehingga semua orang dapat memiliki atau menikmati barang makanan tanpa harus bersaing. Yang kedua adalah mengapa pakaian mengalami banyak diskon ketika Ramadan tiba, atau tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu semua karena ketika menjelang Idul Fitri tiba, ada keinginan dari masyarakat untuk memiliki pakaian baru. Sedangkan di sisi lain, produsen ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Maka di momen yang spesial seperti hari Lebaran itu, produsen akan melakukan diskon besar-besaran terhadap pakaian yang mereka jual. Harapannya adalah masyarakat mampu untuk membeli pakaian tersebut, sehingga di sisi lain masyarakat mendapatkan pakaian, produsen mendapatkan keuntungan yang lebih dari banyaknya kuantitas yang mereka jual. Saya rasa dapat dipahami. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin untuk melengkapi pengetahuan Anda bisa mempelajari tentang pasar dan harga, sehingga nanti kesatuan pengetahuan yang Anda dapatkan akan utuh. Karena permintaan, penawaran, harga, dan pasar adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berkaitan. Baik, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasme Anda terhadap pembelajaran hari ini, serta saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari pengucapan maupun dari materi yang disampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Umi Kulsum ke Labuan Batu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakera ke Kolam Buaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jalan-jalan ke Pasuruan, salam kebajikan. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu dikaruniai kesehatan di masa-masa seperti ini, dan tetap semangat. Dadah.